Benar Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan. Bahkan pesan-pesan Natal yang umum muncul, sering muncul, yaitu damai sejahtera diberikan di tengah-tengah umat manusia yang berkenan kepadamu. Biarlah damai sejahtera itu yang memberikan pengharapan, yang memberi kebahagiaan, yang memberi keamanan, yang memberi berkat bagi kami. Itu benar-benar nyata bagi kami sebagai umat-Mu. Kami percaya ketika kami tetap hidup di dalam damai sejahtera, di situ ada pengharapan yang pasti. Dan kami akan tunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah umat-Mu yang sungguh-sungguh memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu kami sebarkan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kami, di keluarga kami, di marketplace kami, atau dimanapun kami berada. Orang melihat bahwa kami adalah orang-orang atau pribadi yang hidup di dalam pengharapan. Hamba percaya pengharapan itu akan memberikan kemerdekaan bagi kami dan kemenangan yang pasti bagi kami. Tuhan, Engkau sudah disenangkan melalui pujian kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian sabda-Mu. Mari mampukan hamba-Mu menyampaikan, urapi hamba-Mu. Demikian juga kami semua, biarlah kami diurapi oleh Tuhan, sehingga hati kami terbuka kepada kebenaran-Mu, dan kami benar-benar hidup sesuai dengan sabda-Mu, sebab sabda-Mu adalah pegangan dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup di dalam iman percaya kepadamu, dan kami akan hidup di dalam kemenangan yang daripadamu, karena kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Berbicaralah kepada kami Tuhan, bersabdalah, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Pujakan nama Tuhan. Tentu hari ini adalah hari yang berbahagia, amin. Ya, kalau kita orang yang berbahagia dan juga kita orang-orang yang memiliki pengharapan, tentu sumbernya itu adalah ketika kita menerima damai sejahtera yang sejati yang daripadanya. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang yaitu damai sejahtera di antara manusia. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 14. Dikatakan demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terjemahan lain ini lebih mulia lagi, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tingkat surga yang tertinggi, di mana Allah bertata, dan di dunia ini hendaklah setiap orang berbahagia dan merasa tenang dalam perlindungan Allah. Berbahagia dan merasa tenang dalam perlindungan Allah. Tentu manusia membutuhkan apa yang disebut dengan damai sejahtera. Manusia mengharapkan adanya damai, adanya pengharapan yang pasti, dan adanya satu kepastian di dalam hidupnya. Ya, terlebih kalau dikatakan kita adalah orang-orang yang percaya, dan termasuk kalau dikatakan kita sebagai orang yang religius, harusnya kita benar-benar mengalami hal-hal yang seperti demikian. Ini agak ironi, ada menurut laporan dari Global Peace Index tahun 2023 oleh Institute for Economic and Peace, dikatakan demikian. Ada beberapa negara yang menurut Global Peace ini
dianggap negara yang paling damai. Yang pertama dikatakan Islandia, yang kedua Denmark, yang ketiga Irlandia, yang keempat New Zealand, yang kelima Austria, yang keenam Singapura di Asia ya, baru Portugal, Slovenia, Jepang dan Swiss. Ya, kalau di sini memang ada Islandia yang paling damai yang ketiga. Mungkin kita sebelumnya pernah kita dengar tentang Islandia menyabet gelar sebagai negara yang paling bahagia. Tapi Islandia ini boleh dikatakan mendapatkan 3 besar sebagai negara yang damai juga. Ya. Bahkan saya melihat dari daftar ini, hanya di Asia Tenggara Singapura mendapati urutan ke-6. Sementara dikatakan Indonesia mendapatkan urutan yang keberapa? Ke-53. Wow, jauh sekali ya. Padahal Indonesia disebut sebagai negara yang paling religius. Barangkali kalau kita mendapatkan satu pernyataan seseorang yang religius atau negara yang paling religius, itu dianggap sebagai negara yang penuh damai, yang penuh sejahtera, yang penuh dengan kebahagiaan. Bahkan dari daftar ini, Indonesia masih kalah dibandingkan negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Laos, termasuk Timor Leste. Wow. Pertanyaannya di mana gitu kan letak kereligiusan daripada satu negara atau seseorang yang mendapati kehidupannya benar-benar, katakanlah karena dekat dengan Allah, mengalami satu perubahan, mengalami satu damai sejahtera di dalam kehidupannya. Bahkan menurut informasi yang saya dapatkan, dikatakan begini, negara-negara bahkan yang dianggap yang tidak beragama lebih aman dan lebih damai. Termasuk ini sebenarnya boleh dikatakan daftar-daftar ini umumnya mereka adalah orang-orang yang ateis walaupun di KTP mereka sebagai Kristen. Ya, banyak negara-negara yang seperti kita lihat, negara yang dianggap seperti ateis, justru penjara di sana penghuninya makin berkurang. Tapi di Indonesia apa? Over capacity. Harusnya berita Natal yang dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di antara manusia, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, dapat mengubahkan pribadi-pribadi yang mendapatkan berita itu, yang menerima berita itu di dalam kehidupannya. Walaupun mungkin kita berkata bahwa ya mungkin banyak pengaruh dosa, tapi pertanyaannya, benar ada pengaruh dosa karena membuat hal yang seperti itu, tetapi kenapa yang dikatakan sebagai yang religius tidak dapat mengubahkan pribadi-pribadi yang seperti itu? Ya, masa kalah yang sama yang ateis? Masa kalah sama orang-orang katakanlah yang tidak religius? Negara-negara itu tidak disebut sebagai negara religius. Walaupun mungkin tahun-tahun dulu, zaman-zaman dulu yang lama sekali dianggap itu sebagai negara religius, sekarang bukan lagi religius tapi menjadi banyak ateis, tapi mereka dalam tanda petik lebih damai, lebih aman, lebih sejahtera. Di mana masalahnya? Ya, kalau berita Natal jelas bagi kita bahwa seperti dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya, mungkin klik selanjutnya, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra
telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah pribadi yang dinubuatkan oleh para nabi, yang muncul pada saat kita rayakan perayaan Natal. Seorang raja telah lahir, ya. Seperti dikatakan tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan Raja damai itulah yang datang, yang memberi damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apalagi kita yang religius, yang sudah menerima damai sejahtera, selayaknya kita menjadi apa? Seperti dikatakan dalam khotbah Yesus di bukit, Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu bagaimana sebenarnya supaya damai sejahtera yang sesungguhnya itu benar-benar ada di antara manusia, di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya? Yang pertama adalah, bisa diklik, hati kita harus dipenuhi dengan damai sejahtera. Bisa diklik selanjutnya ya. Hati dalam perkenanan Tuhan, hati manusia diberi damai sejahtera. Bahkan Nabi Yeskiel mengatakan dalam Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nabi Yeskiel mengatakan Allah akan memberikan hati yang baru. Bagaimana hati yang baru yang dimaksudkan? Sementara manusia sebelumnya, setelah jatuh ke dalam dosa, hati manusia pada dasarnya adalah licik. Hati manusia juga benar-benar mengalami kekotoran. Dan hati yang kotor itulah yang perlu dibersihkan. Dan diisi dengan apa? Hati yang baru, hati yang penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena Allah yang lebih mengetahui hati manusia. Kadang-kadang manusia bersembunyi. Kadang-kadang kita nggak mengetahui hati manusia, ya. Kadang-kadang banyak orang yang munafik. Tahu munafik? Muka Nabi, pikiran kotor. Kelihatannya di luar begitu wow, begitu religius, tapi hatinya belum dibersihkan, belum diisi oleh damai. Seperti yang dijanjikan, yang dinyatakan pada pesan berita Natal. Hati kita manusia harus dibersihkan. Karena Tuhan sudah memberi hati yang baru bagi kita. Dan itu sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah yang bisa membersihkan hati manusia. Manusia harus membuka hati, menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Sang Raja Damai. Sebab Sang Raja Damai yang bisa mengubahkan hati-hati yang kotor, hati-hati yang munafik, hati-hati yang perlu mendapatkan damai sejahtera, kebahagiaan, dan juga hati-hati yang memiliki pengharapan di dalam kehidupannya. Makanya ada seorang tokoh, namanya sebenarnya dia adalah boleh dikatakan seorang yang katakanlah pintar. Hanya dia dipakai Tuhan, namanya Blaise Pascal.
Bahkan dikatakan dia sebenarnya sebagai, nggak salah, dianggap sebagai seorang teolog juga. Dan dia mengatakan dalam pengetahuannya yang tinggi, dikatakan dalam hati manusia ini itu banyak ruangan-ruangan. Ya. Mungkin hati ini kita berpikir hati itu apa sih? Ada yang menafsirkan memang hati itu ada di balik jantung. Hati itu ada yang mengatakan jiwa. Tapi ada juga yang mengatakan hati itu adalah antara roh dan jiwa. Di situ ada hati nurani manusia. Ya. Makanya dalam kitab Amsal dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hati manusia itu adalah pusat kehidupan dari manusia, yang mengendalikan kehidupan manusia. Walaupun secara medis mungkin dikatakan otaklah yang mengendalikan. Ya. Seperti ini mungkin secara medis saya berbicara otak yang mengendalikan kan? Saya dapat melihat. Tapi secara rohani seperti dikatakan dalam kitab, hati itu adalah pusat hidup manusia. Dan hati itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Walaupun hati itu sepertinya tidak kelihatan, tapi hati itulah menjadi pusat kehidupan kita yang perlu dibereskan, yang perlu dibersihkan, sehingga dari hati itu akan terpancar kehidupan-kehidupan yang positif, akan terpancar hal-hal yang penuh dengan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita. Dan kalau orang yang sudah membuka hati sekali, dia akan diubahkan hatinya menjadi hati yang baru. Blaise Pascal mengatakan begini, dalam hati manusia, dalam penelitiannya, ada satu ruang yang tidak dapat diisi oleh apapun. Mungkin ada diisi dengan hal-hal lain, hiburan misalnya. Mungkin Bapak Ibu senang dengan musik genre jazz, ya itu bisa diisi dengan hati, atau mungkin dengan hobi. Tapi ada satu ruangan yang tidak bisa diisi oleh apapun, dan tidak bisa digantikan dengan kekayaan, dan tidak bisa digantikan dengan hiburan yang wow, mungkin kita mengatakan hiburan itu, atau mungkin kita mendengarkan stand up komedi dan lain sebagainya. Barangkali itu semua sementara saja. Setelah selesai itu hati kita juga menggoda gulana, tidak menentu. Ya, jadi hati itu yang dikatakan Blaise Pascal tidak dapat diisi oleh apapun dalam penelitian kecuali oleh Yesus Kristus yang bertahta di hati itu, sehingga manusia itu mengalami damai sejahtera. Makanya ada satu pernah seorang dulu kan mungkin kita kenal namanya tokoh Sai Baba, katanya sudah meninggal. Ya, dikatakan Sai Baba itu merupakan satu tokoh yang memberikan satu ketenangan batin dalam diri manusia. Dan waktu itu ada di Oikos, katakanlah jemaat, walaupun dia datang di Oikos itu, awalnya dia biasa-biasa saja, standar saja hidupnya. Sama dengan saya lihat Bapak Ibu biasa aja. Tapi kan hati manusia nggak ada yang tahu kan, kecuali Allah. Allah yang tahu hati manusia kan. Dan singkatnya, entah gimana, dia mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Waktu itu kami melakukan baptisan bersama dengan tim yang ada. Dan tiba-tiba, setelah selesai dibaptis, tiba-tiba dia ke kamar mandi seperti muntah. Tapi nggak keluar, tiba-tiba keluarlah batu. Dan rupanya setelah selesai itu, ditanya orang itu, batu itu dari siapa? Katanya dari Sai Baba. Dia pergi sampai ke sana untuk mendapatkan ketenangan batin, damai sejahtera. Dan rupanya katanya, dengan ditelannya batu itu, yang jelas itu bukan batu bacan ya,
bukan batu berlian tapi seperti batu biasa, ditelan sama dia. Katanya Sai Baba akan tahu dia kemana, seperti ada sinyal Google Map ditanam di dalam dia, tahu kemana dia berada. Katanya begitu. Makanya orang-orang yang mencari damai kemanapun, seperti kata Blaise Pascal, itu nggak bisa diisi dengan apapun. Mungkin dengan tokoh-tokoh yang hebat sekalipun, seperti dikatakan Sai Baba itu, maka memberikan ketenangan kepada manusia kecuali di dalam Yesus Kristus. Dan orang itu katanya dia bersaksi setelah lepas seperti dia mengalami ketenangan, kebahagiaan, dianggap dia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dengan pergi ke sana. Ya. Jadi Yesus yang datang ke dunia sebagai pesan Natal, dia memberikan damai sejahtera ke dalam hati manusia, karena Allah akan memberikan hati yang baru kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana hati manusia yang baru itu? Adalah hati yang menerima damai sejahtera dari Sang Raja Damai. Makanya kalau kita melihat cerita-cerita Natal, seperti para gembala, ada yang menafsirkan para gembala itu dianggap adalah kelompok yang hopeless, tidak punya seperti harapan gitu, maksudnya kalangan yang rendah. Tapi apa yang terjadi dalam hidup mereka? Ketika malaikat mendatangi mereka, damai sejahtera bagi kamu, ditunjukkan bahwa ada seorang yang lahir di Bethlehem, datanglah ke sana. Mereka datang dan mereka tahu itu adalah pribadi yang dijanjikan. Lalu datang mereka menyembah. Apa yang terjadi setelah selesai itu? Mereka pulang dengan bersuka cita. Hati mereka bersorak-sorai. Hati mereka diubahkan. Termasuk orang Majus. Orang Majus dianggap dari kalangan atas. Mungkin mereka adalah, saya waktu MDK kemarin saya mengatakan orang Majus itu adalah kelompok raja-raja dari nama-nama mereka. Tapi mereka adalah ketika saya pelajari raja-raja yang kalah perang. Karena zaman dulu itu kan banyak kerajaan, banyak raja-raja, biasanya perang itu silih berganti. Mirip seperti sekarang kan, belum habis perang Rusia Ukraina, tinggal di daerah Palestina ada perang. Kita nggak tahu nanti perang apa lagi. Belum perang di kampung-kampung, antar kampung dan lain sebagainya. Ya, mereka kalah perang sehingga mereka lebih fokus menyerahkan hidup mereka sebagai seperti seorang imam mencari Tuhan yang benar. Mungkin boleh kita katakan mereka kalah perang, sepertinya hati mereka gimana ya, orang yang kalah perang. Ya, orang yang kalah perang, ya hidupnya tentu nggak menentu. Mungkin mereka bertanya-tanya kenapa ini terjadi. Padahal kami selama ini sudah menyembah Allah, dewa-dewa kami, meminta kemenangan, kira-kira begitulah bahasa saya. Lalu sudah belajar tentang mendengarkan ketika mereka berada di, ini ditafsirkan ini ada di negara Persia sekitar itu. Mereka sudah mendengarkan tentang mungkin dari orang-orang tertentu tentang Mesias. Lalu dengan kepintaran mereka, mereka ahli perbintangan, mereka mengikuti bintang itu, mereka tahu ada seorang raja yang lahir. Lalu mereka mengikuti bintang itu, mungkin sampai berapa lama karena perjalanan sangat jauh, karena zaman itu belum ada pesawat jet, hanya menaik kendaraan onta barangkali, lambat sekali. Belum lagi mereka nyasar ke Raja Herodes, raja yang ambisius. Lalu mereka sampai ke Bethlehem, walaupun menjumpai Yesus itu bukan lagi sebagai seorang bayi, sudah mulai bertumbuh agak besar. Lalu mereka menyembah, apa yang dikatakan? Mereka kembali ke negeri mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Artinya apa? Hati mereka diubahkan
setelah berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang kedua yang penting kita belajar, damai sejahtera itu adalah tentu, klik selanjutnya udah ya, memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Kalau kita melihat memang konteks daripada ayat ini, khususnya dari kitab Yesaya hidup memang zaman Israel Utara, mereka mengalami kehancuran karena mengabaikan dan meninggalkan Tuhan Allah. Lalu mereka mulai murtad, lalu Israel runtuh di tangan Asyur. Di tengah-tengah kehancuran itu mereka putus asa, dan firman Tuhan datang memberikan jawaban dan pengharapan. Pengharapan apa yang diberikan kepada mereka? Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 11 ayat 1. Dikatakan seperti tunggul akan tumbuh tunas Isai. Artinya dari keturunan Daud. Ya. Tahu tunggul ya? Biasanya pohon itu ditebang, udah sampai hampir ke akar. Biasanya sepertinya nggak ada pengharapan kan, nggak mungkin tumbuh lagi. Orang kan berpikir gitu kan. Tapi dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatannya akan tumbuh tunas dari tunggul itu, tunggul Isai. Artinya Isai itu kan ayah dari Daud, dari keturunan Daud. Kadang-kadang memang kita melihat, kita tebang pohon habis, kadang-kadang bisa muncul tunas gitu kan. Sepertinya terlihat tidak ada pengharapan, lalu muncul pengharapan tunggul Isai. Ya, artinya ketika ada Raja Damai Sejahtera itu pada masa raya Natal, di situ ada pengharapan. Ketika orang Israel melihat sepertinya tidak ada pengharapan, tapi Nabi mengatakan akan muncul seperti tunggul Isai, ada pengharapan. Kadang-kadang dalam hidup kita juga gitu ya. Tuhan, bagaimana tahun ini? Apalagi mungkin ada mengatakan tahun 2024 nanti tahun apa ya? Keong ya atau kayak apa saya nggak tahu. Ada mengatakan tahun keong, tahun tikus, tahun apa lagi? Saya nggak ngerti. Wah, saya tanggal lahir ini, hidup saya sepertinya sial katanya. Waduh. Tapi di dalam Kristus, Dia sebagai Raja Damai Sejahtera. Kalau kamu datang kepada Dia, ada pengharapan. Ya, ini memang unik ya. Uniknya di mana? Kalau kita melihat memang tempat kelahiran daripada Yesus, Bethlehem. Ini saya melihat ada satu pengharapan. Bethlehem itu boleh dikatakan di kota Daud, Bethlehem. Dalam perjanjian lama ini memiliki proses sejarah yang sangat panjang. Pada zaman Abraham, Bethlehem merupakan tempat di mana Rahel dimakamkan. Ya, Rahel dimakamkan, kuburannya di situ. Seperti ada kesedihan gitu. Biasanya kan meninggal konotasinya sedih, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Lalu di waktu kemudian, kita tahu kan tokoh Musa, tokoh yang sangat dekat dengan Allah. Cucu dari Musa pun mengadakan penyembahan berhala di tempat itu, yaitu di Bethlehem. Lalu pada zaman para hakim, tempat ini mengalami malapetaka, kelaparan yang berat. Padahal arti Bethlehem itu adalah rumah roti, ya kan? Karena itu keluarga Elimelek meninggalkan tempat itu, Bethlehem. Namun dalam keadaan seperti itu, Nabi Mika memberi nubuatan bahwa kota itu seperti yang tidak ada pengharapan lagi, akan lahir seorang juru selamat.
Lahir seorang juru selamat seperti dari ayat yang kita baca tadi. Dan Injil Lukas menegaskan bahwa Mesias telah lahir di kota ini. Ini juga memberi penjelasan kelahiran Kristus telah mentransformasi suatu kota dan kehidupan yang ada di dalamnya yang saya katakan tadi. Itu ditransformasi oleh Sang Mesias menjadi kota yang sangat penting, di mana juru selamat lahir di kota Bethlehem, yang memberikan damai sejahtera kepada manusia. Kota yang tadinya walaupun arti kota itu Bethlehem adalah rumah roti, seharusnya tidak ada kelaparan, tapi diubahkan. Kan ada pengharapan kan? Dengan lahirnya Mesias, lahirnya seorang juru selamat. Apakah kita dalam hidup kita enggak ada pengharapan? Sudah lama kita berjuang, sudah lama kita menjalankan bisnis kita, sudah lama kita mungkin mengimpikan banyak hal, seperti tidak pengharapan. Pesanan dari masa raya Natal sekarang ini, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketika Raja Damai itu datang, di situ ada pengharapan. Datanglah kepada Sang Raja Damai itu, percayalah, Dia akan memberikan pengharapan. Pengharapan yang jelas, pengharapan yang pasti. Sudah dibuktikan oleh tokoh-tokoh yang ada di masa Natal tadi. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, si Raja Damai yang dinubuatkan oleh para nabi, seperti para gembala, orang Majus, mereka mengalami damai sejahtera. Mereka pulang dengan penuh sukacita. Mereka menemukan selama ini yang mereka cari. Bila hidup kita sekarang ini seperti kalau kata orang Madesu, seperti orang mengatakan seperti masa depan suram, datanglah kepada Sang Raja Damai itu, yang memberikan kepastian kepada kita, yang memberikan kepada kita damai sejahtera yang sesungguhnya. Ketika hati kita diisi oleh damai sejahtera, hidup kita akan penuh dengan pengharapan. Walaupun keadaan kita belum kita lihat yang sesungguhnya, karena orang yang memiliki pengharapan, dia juga melihat segalanya juga dari mata iman. Amin. Seperti dalam Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dalam pengharapan. Makanya pernah ada satu raja membelikan satu sayembara. Sayembara itu dikatakan oleh seorang raja, saya meminta semua para seniman membuat satu lukisan. Lukisan itu menggambarkan satu damai sejahtera. Lalu yang seorang menggambarkan damai sejahtera, dilukis sama dia, ada laut atau danau yang seperti biru yang indah, ada ikan-ikan, itu dikatakan sebagai satu damai sejahtera. Ada yang menggambarkan adanya hutan pohon-pohon yang begitu indah sekali, pemandangan yang indah, digambarkan itu sebagai satu damai sejahtera. Ada yang menggambarkan satu kota yang penuh dengan ketenangan damai. Mungkin seperti negara tadi kan, di kota-kota itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ini. Dia menggambarkan itu sebagai damai sejahtera. Lalu ada seorang pelukis, melukis. Ada ombak yang sangat besar. Lalu di pinggiran katakanlah laut itu ada karang. Dan di situ di karang itu hinggap seekor burung sambil bernyanyi-nyanyi. Digambarkan itu damai sejahtera. Dan tahu nggak pemenangnya akhirnya apa? Dan ternyata yang digambarkan oleh seorang pelukis, yang ada danau atau laut yang biru yang indah, dan di situ ada karang. Di karang itu ada burung yang hinggap
dan bernyanyi. Artinya apa? Kalau kita dalam pengharapan, walaupun ada badai menerpa, ada kesulitan, kita tetap dalam pengharapan, kita tetap tenang, ada damai yang dari Tuhan. Kita tetap memuliakan dan meninggikan Tuhan. Yang berikutnya, terwujudnya damai sejahtera di antara manusia. Ini artinya apa? Akan memulihkan hubungan antar satu dengan yang lain. Seringkali ada hubungan yang tidak baik satu dengan yang lain. Kita melihat dalam kisah Alkitab setelah manusia jatuh dalam dosa, ada hubungan yang tidak baik termasuk antara Kain dan Habel. Dan puncaknya Kain membunuh adiknya Habel. Ya, belum lagi masalah Esau dan Yakub. Ada hubungan disharmonis, ya. Dan ketika ada damai sejahtera di antara manusia, di situ akan terbangun hubungan antar manusia yang baik dan harmonis. Dan kita melihat kisah Yakub dan Esau. Ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, istinya apa? Dia berjumpa dengan Tuhan. Dan di situ dia diubahkan. Akhirnya hubungannya dipulihkan antara Esau dan Yakub. Artinya apa? Ada hati yang baru diberikan kepada dia sehingga dipulihkan. Dan Raja Damai itu yang datang, damai sejahtera di antara manusia, itu akan memulihkan hubungan antar sesama manusia. Makanya di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan hatinya dijagai dengan damai sejahtera. Dalam Kolose 3:15 dikatakan damai sejahtera yang memerintah di dalam hatimu. Dengan hati kita yang diperintah oleh damai sejahtera, di situ akan terbangun hubungan yang baik, yang selama ini disharmonis. Barangkali hubungan antara suami istri, rumah tangga yang ada. Ketika kita mengundang damai sejahtera yang sesungguhnya, hubungan antar suami istri akan dipulihkan. Kadang-kadang saya melihat ironi juga ya. Kenapa sekarang ini kekristenan angka perceraian sangat tinggi? Gitu ya. Tinggi sekali ya. Bahkan dulu gereja-gereja yang sangat strict dengan aturannya, sekarang mulai agak melempem, lebih bebas. Dengan angka perceraian yang tinggi, pernikahan pun mulai agak dilonggarkan. Ada yang mengatakan dengan alasan, ya daripada mereka begini begitu, udah disatukan aja kembali. Walaupun kehidupan mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Angka perceraian yang sangat tinggi, kenapa? Barangkali persoalannya, seperti ada pemimpin pujian, apakah tabung-tabung kita sudah kosong dengan pengharapan? Kalau saya bacakan dengan damai sejahtera, atau tabung-tabung kita masih penuh? Atau tabung-tabung kita perlu diisi dengan damai sejahtera? Kalau tabung-tabung itu diisi dengan damai sejahtera, di situ saya percaya akan ada keharmonisan hubungan antar sesama manusia, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara sesama manusia, hubungan antara sesama pelayan Tuhan. Ya. Bahkan kalau saya melihat juga di dalam gereja sendiri, hubungan antar para pelayan Tuhan itu seperti disharmonis. Kenapa terjadi? Barangkali seperti kata pujian, barangkali tabung-tabung damai sejahtera itu sudah kosong, tidak diisi. Ya. Bahkan saya perhatikan juga dalam Departemen Agama. Bahkan perpecahan-perpecahan yang terjadi begitu meluas di dalam denominasi, khususnya yang Protestan. Sampai-sampai katanya denominasi yang ada sekarang itu ada 360-an sekian.
Ya. Kenapa bisa terjadi? Makanya Yesus berdoa sebelum dia naik ke surga. Bapa, biarlah mereka satu, sama seperti kita adalah satu. Ya kan? Sudah terjadi disharmonis. Kenapa bisa terjadi? Barangkali karena pribadi-pribadi yang ada, para pelayan-pelayan yang ada, sudah kosong tabung damai sejahteranya. Tidak diisi, hanya memakai logikanya, hanya memakai hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga terjadi hal yang seperti itu. Harusnya pesan di masa raya Natal, damai sejahtera itu memulihkan di antara satu dengan yang lain. Hubungan manusia dipulihkan. Di samping hubungan manusia dengan Allah dipulihkan, karena pengorbanannya di atas kayu salib yang akan kita peringati pada perjamuan kudus nanti. Untuk itu dia datang di Bethlehem. Lalu dia berkorban, mati di atas kayu salib. Seperti nyanyian Natal ya, waktu kecil kita merindukan Natal. Itu kan komplit ya, sampai dia disalibkan, berkorban bagi kita. Tapi kita dipulihkan dengan Allah. Tapi Tuhan juga menjanjikan ketika kita dipulihkan dengan Allah, hubungan kita antara satu dengan yang lain itu juga dipulihkan. Makanya hukum kasih yang diajarkan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana itu bisa diterapkan ketika Raja Damai itu bertata di hati kita? Raja Damai itu menguasai hati kita. Raja Damai itu kita buka hati kita untuk Raja Damai itu bertata. Tentu kalau dia bertata, dia yang memerintah. Bukan lagi kita yang memerintah, cuman kadangkala mereka tidak membiarkan damai sejahtera di hati itu memerintah, tapi dia sendiri yang memerintah. Seperti mengatakan, tunggu dulu ya, sementara saya memerintah dulu. Jadi damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya itu dapat terwujud ketika hati-hati kita dibuka kepada Sang Raja Damai. Ketika jadi baru, karena Tuhan menjanjikan diberikan hati yang baru, kita akan hidup dengan penuh pengharapan. Kita juga akan dipulihkan hubungan antar sesama manusia. Dan saya percaya kalau itu terjadi, gereja Tuhan mungkin kalau disurvei akan menjadi gereja yang penuh kebahagiaan, karena dianggap gereja itu religius, bukan seperti survei tadi ya. Negara-negara yang boleh dikatakan yang sebenarnya ateis walaupun mereka Kristen, karena mereka sudah banyak ateis, sehingga mereka dinobatkan sebagai apa? Negara yang paling bahagia, negara yang paling damai. Bahkan di negara-negara itu paling aman. Penjara-penjara mulai kosong. Sementara di negara-negara religius, penjara-penjara over capacity. Sehingga banyak pengurangan hukuman. Kenapa? Mungkin salah satu alasan hukuman itu kalau diperpanjang hukuman 10 tahun, enggak dibuat 5 tahun dipotong, mungkin enggak muat lagi penjara kali gitu ya. Bisa aja terjadi kan? Ya. Sehingga ada pemotongan tahanan karena sudah over capacity. Selayaknya pesan, salah satu pesan Natal, khususnya sering pesan Natal, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau itu terjadi, kita akan menjadi orang yang bahagia, penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan penuh dengan berkat yang daripada Allah. Mari kita renungkan itu. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita, tabung-tabung kita sudah diisi dengan damai sejahtera? Apakah tabung-tabung kita sudah penuh dengan damai sejahtera? Atau tabung-tabung kita isi dengan yang lain? Bukan kita isi yang utama dengan Raja Damai yang bertata di dalam hati kita. Kiranya kita sebagai umat Tuhan hiduplah di dalam damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu
yang akan membuat hati kita sungguh-sungguh memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, hamba sudah menyampaikan sabda firman-Mu. Kami tidak tahu hati-hati kami, umat-Mu, hamba, semua yang ada di sini sudah membuka hati kepada Sang Raja Damai itu. Apakah Sang Raja Damai sudah bertata di hati kami? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bila damai sejahtera itu memerintah di dalam hati kami, bertata di dalam hati kami, sehingga kami buktikan kepada dunia kami adalah orang-orang yang telah diubahkan, yang telah mengalami perubahan, sehingga kami kembali ke dunia kami menjadi agen-agen perubahan dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa, dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu.